Halo teman-teman, berjumpa kembali di Renungan Youth for Christ. Kali ini 20 September 2022, kita akan merenungkan sebuah tema yang menarik, memenangkan jiwa. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kami rindu untuk bertumbuh bersama-sama. Maka Roh Kudus tolong kami sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut sabda-Mu. Amin. Teman-teman, perenungan kita hari ini didasarkan dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Teman-teman bisa baca yang utuh dengan pause video ini. Tapi izinkan saya untuk mengutip satu ayat dari ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saya Yosua Nugroho Hadiwisodo, Pendeta GKI dengan basis Jemaat GKI Pekalongan. Teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang saat ini sudah dalam status pacaran, in relationship, atau bahkan sudah menikah. Pernah nggak sih teman-teman merasa bahwa hubungan dalam pernikahan atau dalam pacaran tidak selalu semanis dan seseru pada saat dulu PDKT? Ya, ini sesuatu yang memang wajar. Ya, selain waktu yang memang sudah membuat kita terasa biasa, terkadang kita dalam pikiran kita muncul sebuah pemahaman bahwa kan sudah dalam ikatan, tidak perlu effort yang sama seperti waktu dulu cinta masih dalam ajang perebutan, dalam ajang pertandingan. Ketika PDKT mungkin ada teman-teman yang rela menjemput pasangannya menerjang hujan, menerjang jarak yang jauh, selalu berusaha untuk menyediakan waktu yang paling banyak dengan pasangannya, memberikan kejutan-kejutan manis dan lain sebagainya. Dalam masa PDKT itu pasti ada sebuah dorongan untuk berusaha memenangkan hati orang yang kita sukai. Nah teman-teman, dalam pola pikir seperti itu, Paulus juga memiliki sebuah motivasi yang baik dan benar bagaimana ia bisa memenangkan orang-orang agar mereka mau mengenal Kristus. Dan Paulus berusaha untuk memenangkan hati orang-orang yang dilayaninya dengan berlaku baik, menjadi tanda petik sama dengan mereka, bahkan menjadi hamba mereka. Paulus melakukan ini agar pemberitaan Injil yang ia bawa tidak ditolak oleh orang-orang tersebut, hanya mungkin karena ia dipandang berbeda. Ya, mungkin orang lain merasa dirinya gak layak untuk jadi pengikut Kristus. Tapi Paulus berusaha untuk merangkul mereka semua supaya mereka mau untuk mengenal Kristus. Nah teman-teman, penolakan-penolakan yang dialami Paulus memang bisa dibilang wajar. Karena apa? Yang Paulus layani itu bukan hanya satu kalangan, banyak kalangan yang dilayani oleh Paulus. Ya, dia melayani orang-orang Yahudi, dia juga melayani orang-orang non-Yahudi dari berbagai kalangan. Maka pada saat Paulus menempatkan dirinya menjadi hamba dari semua orang, itulah pintu masuk dari pemberitaan Injil tentang keselamatan di dalam diri Yesus. Ia mau agar sebanyak mungkin orang menjadi percaya. Namun bukan berarti Paulus kemudian mengikuti arus, tidak. Ia menegaskan bahwa sikapnya dalam pemberitaan Injil ini tetap didasari pada hukum Kristus. Paulus tidak hanya berusaha untuk memenangkan mereka di awal, tapi ingat, Paulus juga memelihara kehidupan persekutuan yang telah ia rintis dari awal. Teman-teman, berkaca dari pelayanan Paulus, mari kita pun ikut ambil bagian untuk memenangkan jiwa-jiwa baru. Bagaimana caranya? Tak usah jauh-jauh, tidak usah mikir yang terlalu rumit. Mulailah dari diri kita sendiri.
Mari kita tempa kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik dan benar, membawa berkat bagi banyak orang, membawa sapaan Tuhan untuk menyapa semua orang, maka sehingga di sanalah orang-orang tersebut akan tertarik untuk melihat Allah yang menjadi sumber kekuatan, sumber kemampuan kita. Ialah yang mendasari hidup kita. Teman-teman, jangan bangun tembok pemisah dengan orang-orang yang berbeda. Bangunlah jembatan yang bisa menjadi pintu masuk pemberitaan firman Tuhan. Dengan begitu, kita bisa memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, hidup kami adalah kitab yang terbuka. Semua orang bisa melihatnya, dan kami rindu agar Engkau memampukan kami untuk menjadikan hidup kami menjadi kitab yang manis, yang membawa sukacita bagi semua orang, sehingga di sanalah orang-orang lain boleh melihat Engkau yang hidup di dalam hidup kami, bahkan mau untuk mengenal Engkau. Tolong kami ya Bapa, kami lemah, kami kerap kali lupa akan tugas panggilan kami memberitakan Injil. Roh Kudus tolong kami, perlengkapi kami, sehingga melalui tindakan kami, kata-kata kami, sungguh kami bisa memberitakan Injil kepada setiap orang yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini di podcast hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke siapa saja. Tuhan Yesus memberkati ya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.